Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, bersama titian ilmu Allahu Akbar. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Nah, materinya yaitu Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, minggu lalu kita sudah pelajari tentang Arab sebelum kedatangan Islam untuk bagian A-nya dan B, bagian C-nya belum. Oke, kita review saja Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, tahukah kamu di manakah negara Arab Saudi berada? Nah, Arab Saudi itu tempat Nabi dilahirkan. Ini batas-batasan negara Arab Saudi yang kemarin kita sudah isi. Yaitu di timur ada Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain. Dan di barat ada Laut Merah. Di utara ada Yordania, Irak, dan Kuwait. Dan di selatan ada Oman dan Yemen. Bisa kalian lihat petanya di kanan. Oke. Nah, kita masuk ke kondisi alam Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Nah, Arab itu dulu letaknya atau kondisi alamnya itu gurun pasir dan bebatuan. Nah, kalau gurun pasir itu sangat panas. Nah, udara di Jazirah Arab itu panas tetapi memberi pengaruh yang baik untuk kesehatan penduduknya. Nah, penduduknya itu sehat-sehat dan kuat-kuat. Nah, ketika hujan biasanya ada genangan air yang mengalir. Dan dari situ masyarakat Arab atau penduduk Arab mencari genangan-genangan tersebut untuk memberi minum dan makan hewan-hewan ternaknya. Lanjut ke kehidupan sosial masyarakat Arab. Nah, kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam itu disebut zaman jahiliyah dulunya. Zaman jahiliyah itu apa sih? Zaman jahiliyah adalah masa yang tidak mengenal agama tauhid yang membuat perilaku mereka menjadi buruk. Tuh, atau masa kebodohan biasanya disebut. Nah, pas zaman jahiliyah penduduk Arab itu mempunyai sifat yang baik-baik dulunya, mempunyai sifat yang baik-baik atau karakter yang baik. Contohnya, mereka mempunyai sifat pemberi dan pemberani, fisik yang kuat, daya ingat kuat, harga diri, martabat tinggi. Nah, itu sifat mereka dulu pas zaman jahiliyah. Nah, karena kondisi alam dan kondisi ekonominya, mereka jadi jahat atau contoh-contoh kejahatannya seperti berikut tuh. Yang pertama, suka berperang satu sama lain. Ngapain sih dia berperang? Untuk meningkatkan atau harga diri mereka, meninggikan harga diri mereka. Itu walaupun sesama suku dia akan berperang. Lanjut ke suka berjudi. Nah, dulu pada zaman jahiliyah penduduk Arab itu suka berjudi, sering judi dia. Lanjut yang ketiga, menganggap bayi perempuan itu tidak berguna. Kenapa bayi perempuan tidak berguna? Karena mereka menganggap bahwa bayi perempuan itu tidak bisa meneruskan kehormatannya. Nah, maksudnya apa? Tidak bisa meneruskan kehormatannya. Dia tidak bisa mempertahankan martabat seorang ayahnya. Contohnya misalkan ayahnya raja, dia tidak bisa meneruskannya karena dia perempuan. Oke, lanjut yang keempat, suka menipu ketika berjualan. Nah, contohnya kayak misalkan mengurangkan bahan kiloan di pasar. Nah, itu suka menipu dia. Masyarakat jahiliyah itu. Lalu yang kelima, melakukan jual beli manusia sehingga terjadi perbudakan. Apa maksudnya? Mereka dulu di pas zaman jahiliyah itu orang-orang dibeli. Misalkan nih, fulan ini nih, ayo siapa yang mau beli budak saya?
Misalkan harganya 1 juta, 2 juta. Nah, itu dulu tuh diperjualbelikan pas zaman jahiliyah. Oke, singkat contoh kejahatan zaman jahiliyah. Lanjut kita ke kebudayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, keunggulan masyarakat Arab itu yang pertama, kondisi gurun pasir dan kecintaan mereka terhadap bintang. Nah, di Arab itu karena seluruhnya banyak itu gurun pasir, jadi semua kelihatan jelas bintang-bintangnya dan bulan, matahari, ya kan? Pastinya kalau kalian punya misalkan lahan atau kebun atau tanaman di rumah, bukan lahan rumah kalian, itu kalian akan biasanya melihat bintang dari rumah. Nah, itu di gurun pasir atau di Arab Saudi kelihatan jelas bintang semua. Nah, karena kelihatan jelas membuat mereka hobi mempelajari ilmu perbintangan yang dinamakan astronomi. Nah, bangsa Kaidan atau Babylon itu dikenal sebagai guru dunia di bidang astronomi karena banyak guru-guru yang atau profesor-profesor perbintangan atau astronomi itu banyak dari daerah atau bangsa Kaidan atau Babylon. Nah, kenapa bangsa Kaidan itu disebut guru dunia di bidang astronomi? Karena banyak guru-guru atau profesor yang tinggal di sana. Oke. Keunggulan yang kedua yaitu mengarang syair. Nah, ada yang tahu kan sholawat-sholawat yang dikarang oleh orang Arab? Nah, itu masyarakat Arab sangat mahir atau pandai mengarang syair. Tuh, mereka berlomba-lomba mengarang syair yang bagus. Nah, kalau syairnya sudah bagus, itu mereka akan dihormati dan dibanggakan. Pokoknya. Dilanjut, yang ketiga, mahir berdagang. Tuh, mereka menjalin hubungan baik dengan negara lain. Maksudnya apa? Tuh, negara Arab itu dituntut untuk saling bekerja sama dengan negara lain untuk kebutuhan masing-masing negara. Misalkan kita Indonesia butuh minyak. Nah, Arab Saudi itu biasanya tambang minyak, dia punyanya tambang minyak. Nah, kita butuh minyak, kita kerjasama dengan Arab Saudi, kita minta Arab Saudinya. Misalkan Arab Saudinya butuh tanaman, misalkan kayak padi, nah kita ekspor atau impor ke Arab Saudi, gitu, bekerja sama. Lanjut yang keempat, masyarakat Arab merupakan penghafal yang kuat. Mereka dapat mengingat suatu kejadian atau peristiwa dan kemudian diceritakan kepada orang lain. Contohnya apa? Mereka selalu ingat kayak cerita-cerita nenek moyang mereka, cerita-cerita dongeng, atau silsilah keturunan mereka hafal. Mengapa? Makanya masyarakat Arab itu merupakan penghafal yang kuat. Lanjut yang kelima, dermawan. Tuh, dermawan. Masyarakat itu orang-orangnya itu dermawan. Tuh, mereka dermawannya itu menjadi suatu kebudayaan yang menunjukkan derajat yang tinggi. Kalau dia dermawan, dia akan menunjukkan derajat yang tinggi. Oke, lanjut yang keenam. Masyarakat Arab selalu mematuhi dan mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Nah, itu keunggulan masyarakat Arab. Oke, sampai sini pembelajaran kita. Sekiranya kurang, nanti kita perjelas lagi. Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.